Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Valenia Saputri dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas B semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Berikut adalah pertanyaan nomor 1. Menurut saya, manusia memiliki kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Kebutuhan manusia tersebut sangatlah terbatas karena kebutuhan manusia juga dibutuhkan oleh manusia lain. Manusia juga membutuhkan pegangan hidup dan keseimbangan manusia yang dilandasi oleh kepercayaan agama. Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia karena sebagai sumber moral, petunjuk kebenaran, sumber informasi yang ada di dunia ini, dan juga memberikan bimbingan rohani di kala sedih maupun senang. Untuk pertanyaan nomor 2, pengertian insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe ideal manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristiknya dapat dilihat dari yang pertama, berfungsinya akal secara optimal. Maksudnya, ia dapat mengetahui segala perbuatan baik seperti jujur, adil, dan berakhlak secara sesuai efisiensinya, dan dia merasa dia itu wajib melakukan itu. Kemudian yang kedua, berfungsi intuisinya. Intuisi dalam Ibnu Sina maksudnya adalah jiwa manusia. Jika yang dipengaruhi dalam dirinya adalah jiwa manusianya, maka ia dapat mendekati sebagai manusia sempurna. Kemudian yang ketiga, dapat memperdayakan potensinya. Maksudnya, manusia yang memiliki pengalaman untuk memperdayakan potensi rohaninya secara optimal. Kemudian yang keempat, manusia menghiasi diri dengan sifat ketuhanan atau fitrah. Maka ia cenderung dalam hal-hal yang berasal dari Tuhan dan mengimaninya. Untuk pertanyaan nomor 3, menurut saya, toleransi beragama itu sangat penting karena dapat menciptakan kerukunan antar manusia untuk saling menjaga, menghormati, dan saling tolong-menolong. Manusia bebas memilih agamanya mereka masing-masing asalkan dengan toleransi. Tanpa toleransi, maka akan menyebabkan pertikaian manusia, diskriminasi, dan lain-lain. Untuk pertanyaan nomor 4, akidah, syariah, dan akhlak merupakan satu kesatuan yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dalam Al-Quran, akidah, syariah, dan akhlak merupakan amal soleh. Iman adalah akidah, dan amal soleh adalah syariah dan akhlak. Seseorang yang berbuat baik tetapi tidak dilandasi dengan akidah, maka perbuatannya itu disebut dengan perbuatan baik, tetapi belum tentu baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seseorang yang melakukan perbuatan baik dilandaskan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan untuk memenuhi syariah, maka disebut dengan amal soleh. Karena dalam Al-Quran, amal soleh itu selalu diawali dengan kata iman. Akidah dan syariah tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai akarnya dan syariah itu sebagai batang dan dahan-dahannya. Seseorang beriman tanpa syariah disebut fasik, dan seorang bersyariah tanpa akidah disebut munafik. Sedangkan seseorang tidak berakidah dan bersyariah disebut kafir. Muslim yang baik adalah yang memiliki akidah yang lurus untuk mendorong syariah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terlihat sifat atau akhlak terpuji yang ada pada dirinya. Akidah tanpa akhlak diumpamakan sebagai sebatang pohon yang tidak dapat digunakan sebagai tempat berlindung. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah merupakan bayang-bayang dari benda yang tidak tetap tetapi selalu bergerak. Pertanyaan nomor 5, rahmatan lil alamin atau rahmat segala seluruh alam merupakan kalimat yang sering diucapkan oleh para penceramah untuk menggambarkan karakter atau
prinsip utama Islam untuk mengayomi dan saling merangkul dalam semua pihak dan semua hal. Pertanyaan nomor 6. Radikalisme itu merupakan suatu paham untuk mengganti dasar dan ideologi suatu negara dengan cara melawan aturan atau mengubah cara pikir generasi baru. Oleh pemerintah Indonesia, radikalisme ini dikaitkan dengan tindakan kekerasan, misalnya seperti kelompok Islam radikal. Bukan hanya itu, kelompok radikal bukan hanya terdiri dari kaum Islam. Kelompok separatis misalnya juga dapat membahayakan masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang tegas dan pendekatan secara strategis supaya tidak menjadi bom waktu untuk kedepan dan masa depan bangsa Indonesia. Demikian pula sama dengan rasis dan etnosentris. Pertanyaan terakhir nomor 7. Islam memandang pluralisme dengan sikap toleransi dan saling menghargai. Keberagaman merupakan sunatullah yang harus direnungi dan diyakini oleh setiap umat. Setiap manusia, tanpa melihat suku, ras, warna kulit, dan kebangsaan, mempunyai hak yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya disesuaikan dan disederajatkan dengan hak yang sama. Islam memberi perlakuan yang sama di bidang hukum, sebab kemuliaan manusia tidak dapat dilihat dari jenis kelamin tertentu, melainkan dilihat dari seberapa banyak amal perbuatan yang baik kepada Allah SWT terhadap sesama manusia dan terhadap lingkungannya. Demikian adalah jawaban saya. Sekian dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.